Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar testing. Nah, jadi mengapa kita perlu memahami dasar-dasar testing? Ya, karena seperti yang kita ketahui, bahwasanya untuk melakukan sebuah testing artinya kita tidak sedang melakukan sebuah hal yang sederhana. Testing itu adalah merupakan sebuah pekerjaan yang kompleks. Karena apa? Karena melakukan testing artinya kita melakukan sebuah proses pengujian. Proses pengujian, eksekusi terhadap sebuah sistem, ya, sistem ataupun software ataupun aplikasi. Nah, kalau kita lihat ya dari pembahasan sebelumnya, kita sudah bisa memahami bahwasanya testing ini adalah merupakan sebuah proses eksekusi program ataupun sistem untuk menemukan yang namanya error ataupun bug. Jadi lewat testing kita melakukan sebuah pengujian. Kita mengeksekusi sebuah program. Untuk apa? Untuk melihat apakah masih ada bug di dalam sistem ataupun masih ada yang error. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, testing juga dimaknai sebagai sebuah proses pemantapan akan kinerja program ataupun sistem. Ya, mengapa dikatakan demikian? Karena memang melakukan testing artinya kita melakukan pengujian terhadap sebuah kinerja program. Jadi lewat testing itu juga nanti kita bisa mengukur ya sudah sejauh mana kemampuan sebuah software itu bisa menjadi solusi terhadap permasalahan ataupun apa yang kita harapkan dapat dikerjakan oleh sebuah program. Nah, dengan adanya testing ini kita dapat mengukur dan melihat sejauh apa kinerjanya. Ya. Baik, berikutnya. Nah, karena testing itu bukanlah hal yang sederhana untuk dilakukan, ya. Jadi kita perlu mengetahui apa-apa saja yang harus kita pahami ataupun apa-apa saja hal yang mendasari untuk dapat dilakukan sebuah testing, ya. Nah, dalam pembahasan kali ini kita membahas yang pertama itu, kita akan membahas yang pertama adalah objektivitas testing. Nah, apa itu yang dimaksud dengan objektivitas testing? Berikutnya, ya, misi dari tim testing, ya. Apa yang melatar belakangi? Kemudian misinya apa? Dan di sini kita mengetahui bahwa untuk melakukan sebuah testing itu dia membutuhkan yang namanya tim. Artinya testing tidak dilakukan secara individu, ya, secara individual saja. Tidak satu orang yang mengerjakannya, tetapi ada tim, ya. Di mana dalam tim ini dia akan membagi tugas kerja ataupun tanggung jawab. Nah, berikutnya lagi psikologi testing. Nah, dalam melakukan testing, ya tentunya seorang tester pasti dituntut untuk memiliki satu kemampuan ya atau kapabilitas. Nah, di sini berkaitan dengan psikologinya. Nah, berikutnya lagi prinsip-prinsip testing dan berikutnya berbicara tentang moto testing. William Holden ya, William Holden berkata bahwa testing merupakan tugas yang tidak dapat dihindari di tiap bagian dari tanggung jawab usaha pengembangan suatu sistem software. Nah, artinya ya, kalau kita melihat dari sisi pengembang suatu sistem software ataupun aplikasi, maka William Holden mengatakan pengembangan suatu sistem software tidak akan pernah terlepas yang tidak akan pernah terlepas dari yang namanya testing. Ya, artinya testing akan terus dilakukan. Untuk apa? Untuk menguji bagaimana kemampuan kinerja program, untuk mengeksekusi program, apakah masih ada error ataupun bug, untuk melihat apakah software yang dibuat itu
sudah bisa menyelesaikan program ataupun tugas dari sebagaimana mestinya yang diharapkan. Seperti itu. Nah, jadi testing itu adalah tugas yang memang tidak dapat dihindari, artinya akan selalu dibuat, akan selalu dilakukan untuk menguji suatu suatu kinerja program. Seperti itu. Nah, berikutnya objektivitas testing. Ya. Nah, apa itu objektivitas? Objektif, ya, objektif adalah merupakan ya, suatu proses pembuktian yang terstruktur, terencana, dan terdokumentasi dengan baik. Nah, secara umum, ya, objektivitas dari testing adalah untuk melakukan verifikasi, deteksi error, dan validasi. Nah, ini juga sudah ada di pembahasan sebelumnya, ya, bahwasanya kalau kita melakukan testing, ya, tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi, deteksi error, dan validasi. Nah, ini urutannya. Jadi, melakukan testing yang pertama sekali adalah kita melakukan proses yang namanya verifikasi. Apa ini proses verifikasi? Ya, dalam proses verifikasi di sini kita melakukan pengecekan ya terhadap sistem software ataupun aplikasi ya untuk melakukan evaluasi. Nah, di sini untuk melakukan evaluasi. Evaluasi yang bagaimana? Evaluasi terhadap kebutuhan ya, kebutuhan yang telah ditetapkan. Dari apa? Dari software ya ataupun aplikasi atau sistem yang dibangun. Nah, berikutnya ya objektivitas dari testing untuk melakukan deteksi error. Nah, artinya di sini kita berusaha untuk menemukan error ataupun bug ya, untuk menemukan permasalahan daripada sistem ya yang dibangun ataupun yang dikembangkan. Nah, berikutnya adalah validasi. Nah, validasi ini ya disinilah proses di mana kita bisa menentukan ataupun menyesuaikan ya antara harapan dengan keadaan yang nyata seperti itu. Di sini kita melihat apakah software ataupun sistem aplikasi itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, nah di situ ada di dalam proses validasi. Ya. Nah, jadi lewat proses testing yang ditujukan untuk melakukan verifikasi, deteksi error dan validasi ini ya, itu semua bertujuan untuk menemukan masalah. Ya, dan tujuan dari penemuan masalah ini adalah untuk membenahinya. Nah, untuk inilah testing dilakukan. Ya, agar kita bisa menjadikan testing itu sebagai jalan untuk menemukan masalah dan dengan itu kita bisa melakukan pembenahan agar sesuai apa yang diharapkan terhadap sistem itu dapat terrealisasi seperti itu.